kan? Yang pasti bukan terbuat dari pipa paralon ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano, dan masih tentang adu mekanik antara iklan-iklan motor yang selama ini berseliuran di beberapa media online, termasuk bahkan media cetak, yang dimana isu ini semakin menjamur setelah munculnya berita yang semakin liar juga berkaitan dengan rangka esafnya Honda yang keropos dan karatan atau keropos dan mengalami patah rangka. Nah, momen ini tentu menjadi hal yang sangat seksi buat beberapa produsen motor yang lainnya yang menjadi pesaing daripada Honda untuk melakukan atau membuat iklan. Tapi sebenarnya bukan produsennya ya, karena setahu saya berdasarkan informasi yang beredar juga produsen tidak pernah menyarankan untuk mengiklankan atau membuat semacam kayak iklan nyinyir seperti itu untuk menyinggung orang lain dan menguntungkan diri sendiri. Tapi ya kita tahu kadang-kadang di atas itu elegan, tapi di bawah tuh ngeri. Apalagi di dunia salesman itu kadang-kadang saling sindir, saling sikat, saling sikut dengan kompetitor yang lain, itu hal yang wajar. Tapi menurut saya itu hal yang menurut saya justru baik ya. Kenapa baik? Karena itu menjadi semacam kayak era keterbukaan untuk semuanya bisa mengetahui secara detail apa yang menjadi keunggulan dan apa yang menjadi kekurangan terhadap beberapa produk, dan endingnya kita sebagai customer akhirnya diedukasi dengan cara-cara yang ya udahlah biarin aja mereka sikat-sikut dan seterusnya, tapi yang jelasnya kita customer aja jadi tahu bahwa kelebihan Honda ini, kelebihan Yamaha ini, kekurangan Honda, kekurangan Yamaha, Suzuki, Kawasaki dan yang lainnya pun seperti itu. Nah, seperti yang dilansir di media CNN Indonesia, fenomena Yamaha unjuk gigi melalui rangka skutik sebagai bahan promosi atau produk atas produk andalan. Hal ini menjadi ramai di tengah peristiwa rangka esaf Honda yang dituding karat dan patah. Memang seperti itulah adanya. Jadi ya dengan adanya kekurangan yang terjadi di Honda itu menjadi modal bagi yang lainnya untuk menjadikan ini sebagai momentum untuk menonjolkan sisi rangka yang menjadi kekurangan di brand sebelah. Nah, selanjutnya berdasarkan informasi yang disampaikan dari Yamaha juga, Yamaha Indonesia Manufacturing lantas berkomentar mengenai banyaknya iklan soal rangka dari perusahaan yang patut juga mempunyai upaya untuk menjatuhkan rivalnya itu. Jadi dengan banyaknya iklan-iklan motor Yamaha yang menonjolkan rangka, bahkan ada beberapa motor yang dipajang di dealer yang sengaja bagian covernya atau cupnya itu nggak dipasang supaya menunjukkan sisi dalam frame-nya atau rangkanya, jadi customer bisa mengetuk-ngetuk itu ketebalan rangkanya seperti apa dan potensi kokohnya akan seperti apa. Itu ada juga seperti itu yang beredar di media online. Lalu kemudian baik itu resmi atau media online ya, termasuk beberapa akun pribadi lah ya. Nah, termasuk juga ada di antaranya yang memberikan sindiran dengan kata-kata yang itu dilakukan oleh salesman, tapi ya menurut saya itu hal-hal yang wajar aja. Nah, menurut Assistant General Manager Marketing Public Relation YIMM Antonius Widiantoro di Head Office Yamaha, disampaikan bahwa pihaknya sejauh ini belum mengetahui apakah iklan ini tersebut memang benar resmi dari dealer atau tidak. Tapi saya yakin sih ini tidak resmi dari dealer ya. Nggak mungkin Yamaha memberikan instruksi resmi untuk meminta kepada semua tim salesman-nya di bawah untuk nyinyir terhadap kompetitor yang ada di sebelah, karena itu tentu akan kurang etis. Di dunia persaingan ya, kita tahu bahwa bersaing itu tidak dengan saling menjatuhkan, tapi bersaing itu dengan saling menonjolkan kelebihan produk masing-masing. Kita tahu bahwa tidak ada satupun produk di muka bumi ini yang perfect. Jangankan produk, orang pun tidak ada satupun di muka bumi ini orang yang dianggap sempurna oleh seluruh orang. Pasti ada aja sisi lain yang dikomentarin dan ditanggapin. Kalau sudah begini, kata Anton, kalau sudah begini komunikasi itu sudah liar. Banyak juga yang tanya ke saya soal iklan itu, tapi saya sendiri nggak tahu apakah yang bikin apa atau siapakah yang bikin iklan itu. Anton juga memastikan bahwa Yamaha Indonesia tidak pernah memberi arahan promosi memakai rangka kepada setiap jaringan penjualannya. Nah kan, seperti yang saya bilang, nggak mungkin ini menjadi instruksi resmi dari APM untuk meminta seluruh tim pemasaran yang ada di bawah
untuk melakukan periklanan atau mengiklankan produknya dengan menyindir kegagalan pada rangka ESAF-nya Honda. Dari Yamaha tidak ada arahan membuat iklan seperti itu. Kami tidak ada arahan ke dealer untuk black campaign karena menjatuhkan pihak sebelah itu bagian dari black campaign. Karena tentu kami percaya diri dengan kualitas yang kita punya dan kami juga memasarkan produk sendiri, ucap Anton. Yes. Memang sebenarnya etisnya kalau kita beriklan terhadap suatu produk yang kita punya, yang kita iklankan itu adalah kelebihan daripada produk yang kita punya. Jangan kita menjadikan kekurangan orang lain sebagai bagian dari iklan kita, karena itu masuk kategori black campaign. Sebenarnya sekalipun secara tidak resmi ada banyak yang melakukan hal seperti itu, adalah cara-cara kompas atau cara-cara instan yang menjadi opsi paling menarik juga untuk menarik atensi audiens. Ya, kita tahu bahwa orang Indonesia kadang-kadang tertarik untuk saling nyinyir satu sama lain atau senang untuk melihat adanya hal-hal yang semacam ini. Kita tahu bahwa Honda pasti sebelum membuat rangka ESAF juga melakukan R&D atau Research and Development yang baik sebelum mereka memproduksi rangka motor mereka, dan memang rangka motor itu pastinya sangat ringan. Saking ringannya rangka motor itu kalau diketok, banyak orang bilang bahwa ini sepertinya dipakai dari baja ringan kali ya. Bahkan ada yang ngebandingin kayak gitu. Tapi ya sekali lagi media di platform media itu semakin liar, orang-orang berkomentar dan membuat video-videonya sendiri. Nah, terus selanjutnya keunggulan dari rangka ESAF itu tentu ada keunggulannya ya. Dengan bobot yang lebih ringan itu harusnya lebih irit terhadap penggunaan bahan bakar, karena itu berpengaruh dengan bobot keseluruhan kendaraannya. Tapi ya jadinya menurut saya kalau misalkan dengan mengurangi ketebalan rangka lalu kemudian akhirnya membuat motor jadi tidak kokoh lagi karena mudah korosi, lalu kemudian malah menambah biaya untuk maintenance. Jadi menurut saya tujuan utamanya gagal untuk efisiensi dan kelincahan, malah jadi boros karena mesti ganti rangka, dan malah menjadi berbahaya dan susah untuk kita bermanuver secara lincah karena itu berbahaya. Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Itu yang bisa kita share dan update kali ini mengenai langkah Yamaha untuk memanfaatkan momentum tanda kutip dari kegagalan rangka ESAF untuk membooster informasi mengenai produk mereka kepada seluruh halayak ramai atau seluruh potensi customer yang ada di Indonesia. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dan keliru mohon saya dimaafkan, dan kalau ada yang perlu untuk dikoreksi tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Kita terbuka untuk informasi seluas-luasnya dan saling berbagi seluas-luasnya. Makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.